Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kabar baik bukan? Toyib, kalau baik, mari kita belajar bareng yuk. Nyok, nyok. Pada kesempatan kali ini merupakan tutorial kita yang ke-28. Kita akan membahas direct, indirect speech, seperti itu. Tentunya masih bersama dengan kami, Coklat 82. Toyib. Di sini direct indirect speech seperti itu ya. Jadi di sini ada direct indirect speech. Direct speech ini adalah kalimat yang berisikan informasi dari pembicara yang ditulis apa adanya seperti ini. Adapun ciri-cirinya nanti yang pertama terdapat tanda kutip seperti ini, tanda kutip. Kalau yang American, tanda kutipnya itu dua. Amerika kan suka borosnya. Oke. Kemudian yang untuk British, Britishnya itu hanya satu saja. Jadi di sini nanti ada kalimatnya, kutipannya. Kemudian di sini ada tanda kutip seperti itu. Nah, untuk yang direct speech ini karena ditulis apa adanya, dia tidak terdapat yang namanya conjunction seperti itu. Sedangkan yang untuk indirect speech adalah kalimat yang berisikan informasi dari pembicara yang ditulis apa adanya, seperti itu. Jadi kalimat yang berisikan informasi dari pembicara yang ditulis apa adanya, seperti itu. Oke. Ciri-cirinya nanti tidak ada tanda kutip. Kalau yang di atas tadi ada tanda kutipnya, ini tidak ada tanda kutipnya, seperti itu. Ya. Kemudian nanti digantikan terdapat conjunction seperti itu. Tip. Nah, di sini untuk memudahkan kita punya contoh di sini. Nuri berkata, perkataan Nuri adalah saya capek seperti itu. Tip. Jadi Nuri berkata saya capek. Di sini ada ada tanda kutipnya, tip. Kemudian untuk di Betty Azar ada penegasan lagi bahwa huruf pertama harus capital letter seperti itu. Jadi nanti di sini Nuri Nuri kenapa Said think I'm apa tired. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi Nuri telah berkata bahwa dia capek seperti itu. Jadi di sini nanti Nuri Said, oke. Yang tanda apa tadi? Tanda kutipnya dihilangkan, dia diganti conjunction, ada conjunctionnya that she was tired. Seperti itu, titik. Jadi yang berubah adalah nanti nggak ada conjunctionnya ini tanda kutipnya hilang, kemudian di sini hilang, kemudian memunculkan conjunction di sini. Tayyip, yang contoh selanjutnya di sini adalah Fahmi berkata, saya lapar sekarang. Seperti itu. Jadi di sini Fahmi, Said berkata apa? I am hurry. I am hungry. No, seperti itu ya. I am hungry no, seperti itu. Jadi di sini ada apa itu tanda kutip. Ini untuk orang Amerika yang boros-boros seperti itu. Nah, nanti yang indirect speech-nya nanti berubah menjadi Fahmi Said. Ininya hilang, tanda kutipnya hilang, kemudian ada conjunction-nya that siapa tadi? He was hungry. No, seperti itu. Ini yang berubah ada that-nya, kemudian ada pronoun-nya, kemudian tenses akan dibahas nanti. Toyib. Yang penting di sini adalah
ini menunjukkan kalau di sini mengutip apa adanya, kemudian ini diceritakan kembali seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya, kalau sudah paham di sini untuk catatannya, untuk say kemudian tell us itu disebut dengan introductory verb. Introductory verb ini disingkat dengan IV seperti itu. Kemudian IV ini verbnya menghubungkan antara main clause dan sub clause-nya. Oke. Jadi nanti di tengah-tengah seperti itu ya. Kemudian dalam direct indirect speech, dalam direct speech atau DS, main clause ini bisa berada di belakang dan bisa di inversi jika subjeknya selain pronoun seperti itu. Yep. Untuk contohnya, yang pertama di sini adalah untuk direct speech-nya Makmur says I am fat seperti itu. Kemudian bisa juga ditulis I am fat Makmur says seperti itu ya. Kemudian contohnya lagi di sini ada tanda kutipnya 2, I am fat says Makmur, itu juga bisa. Nah, untuk indirectnya Makmur says that he is fat seperti itu ya. Oke. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya adalah Eci berkata saya kuat. Kemudian di sini directnya bisa ditulis Eci said. Jangan lupa di sini ada kutip, tanda kutip I am strong seperti itu. Atau bisa ditulis lagi I am strong, Eci said. Kemudian bisa juga I am strong, said Eci seperti itu. Yep. Kita masuk pada yang statement atau pernyataan dulu ya. Nah, untuk conjunctionnya ini bisa that yang bermakna nanti bahwa. Aturan perubahan terdapat beberapa perubahan di sini, yaitu perubahan tenses, kemudian perubahan pronoun, kemudian perubahan adverb. Yang pertama kita bahas perubahan tensesnya. Perubahan tenses hanya terjadi pada di sini pada subclause saja. Ya, pada subclause saja ya, ingat ya. Kemudian tenses berubah jika main clause bertenses. Yang perlu dicatat di sini simple past, hanya simple past. Kemudian tensesnya berubah satu kali lampau atau satu kali langkah. Bisa dilihat gambar ini atau ini, terserah teman-teman. Type. Kalau saya lebih senang yang di sini. Contohnya kalau misalkan teman-teman ingat ini, kalau nomor pertama adalah simple present, kemudian present continuous, present perfect, kemudian di sini ada present perfect continuous, maka tensesnya nanti berubah menjadi 1/5. Jadi simple present menjadi past atau simple past, kemudian present continuous menjadi past continuous, kemudian present perfect menjadi simple, maksud saya past perfect, kemudian yang present perfect continuous berubah menjadi past perfect continuous. Tayyip. Dan untuk yang nomor 5 ini adalah simple past, nanti berubah tensesnya menjadi past perfect. Kemudian yang past continuous akan berubah menjadi past perfect continuous. Begitu pula dengan future akan mundur satu langkah atau berubah ke lampau satu lagi sehingga future menjadi past future. Kemudian future continuous menjadi past future continuous. Future perfect menjadi past future perfect. Kemudian yang past future perfect continuous berubah menjadi yang ini future perfect continuous.
menjadi past future perfect continuous. Sedangkan di sini nomor 13 adalah past future akan berubah menjadi past future perfect. Sedangkan yang past future continuous akan berubah menjadi past future perfect continuous, seperti itu. Teman-teman sudah ngerti semuanya? Kita lanjutnya. Kalau sudah ngerti, contohnya di sini adalah Rahman Said Benny is rich, seperti itu. Jadi ini simple past. Kemudian di sini adalah apanya tadi? Main clause-nya, berarti simple past bisa berarti. Kemudian Benny ini is rich is simple present, maka nanti berubahnya menjadi simple past, seperti itu. Makanya Rahman Said ditulis seperti biasa, Rahman Said, kemudian tanda petiknya dihilangkan, diganti dengan conjunctionnya that apa? Benny is rich, seperti itu, titik. Nah, ini tadi present berubah menjadi past sehingga menjadi was, seperti itu ya. Kemudian di sini contohnya lagi adalah Yasmin Said Didi is leaving, seperti itu. Di sini karena main clause-nya adalah simple past, tulis aja Yasmin Said. Tanda petiknya hilang menjadi conjunction-nya. Ngomongnya kenapa? Yasmin ngomong kenapa? Didi is sleeping. Seperti itu ya. Nah, karena di sini is adalah present continuous, maka di sini nanti adalah past continuous, jadi was sleeping, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Robert says Desi is beautiful, seperti itu. Sehingga nanti di sini Robert says that Desi is beautiful, seperti itu ya. Jadi di sini kok nggak berubah, tetap karena di sini pada main clause-nya adalah simple present, bukan simple past lagi. Yang simple past nanti akan berubah di sini karena di sini tidak simple past, dia berubah simple present, maka dia tidak berubah untuk yang tenses-nya. Tenses di sub clause-nya, seperti itu. Udah ngerti? Kalau udah ngerti kita lanjut. Jadi tenses-nya tidak berubah. Tenses tidak berubah jika sub clause-nya berupa general truth atau kebenaran yang umum. Kemudian EV-nya yang introductory tadi menggunakan tenses selain simple past, seperti itu. Contohnya di sini adalah untuk yang EV-nya menggunakan tenses selain simple past adalah Hidayah will say, Barka will win, seperti itu. Jadi kalau kita analisis di sini bukan simple past ya. Jadi kita tulis saja Hidayah will say that Barka will win, seperti itu. Karena di sini bukan simple past, maka di sini tidak berubah, seperti itu. Jadi tetap seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah untuk yang subclause menunjukkan kebenaran umum. Contohnya di sini adalah Afifah said the fire is hot, seperti itu. Jadi nanti walaupun di sini main clause-nya adalah past, Afifah said di sini bentuknya past. Karena di sini adalah general truth, maka tensesnya tidak berubah. Said that the fire
is hot. Seperti itu ya. Baik, sudah ngerti semua bukan? Baik, sekarang kita bahas perubahan pronoun. Kita ganti pena dulu biar agak kontras seperti itu. Baik, kita sudah dapat penanya. Oke. Perubahan selanjutnya adalah perubahan pronoun ya. Perubahan pronoun yang pertama, jika pada subclause terdapat I, my, mine seperti itu, maka kembali lagi subjeknya ke main clause-nya. Contohnya di sini adalah yang direct speech-nya. Messi said I am tired, seperti itu. Maka indirectnya Messi said that he was tired. Jadi di sini I-nya berubah menjadi he yang menunjukkan Messi tadi. Ya. Kemudian jika pronoun, jika pada subclause terdapat pronoun you, your atau yours, maka kembali ke objek pada main clause-nya. Seperti itu. Contohnya di sini Ronaldo said to Messi, I listen you, seperti itu. Maka di sini menjadi Ronaldo said to Messi that he had listened him. Jadi di sini he-nya ini adalah Ronaldo, kemudian him-nya merujuk kembali kepada Messi-nya. Yep. Jika pada main clause nanti terdapat objek, maka objek kembali ke me, seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Jika pada main clause tidak terdapat objek, maka objek kembali kepada me. Seperti itu, karena yang diajak ngomong berarti saya, seperti itu. Contohnya di sini adalah Makmur told, I love your team. Seperti itu. Jadi di sini berarti nanti menjadi indirectnya Makmur told, maksudnya nanti told padaku, told me, seperti itu, that he loved my team, seperti itu. Your menjadi love, your menjadi my, maksudnya tim saya, seperti itu. He-nya ini merujuk kepada Makmur lagi. Untuk yang selanjutnya, jika pada subclause terdapat pronoun yang berupa we, us, our atau ours di sini, maka we nanti jika speaker termasuk dalam subjek. Nanti we berubah dengan we atau tetap we jika speaker termasuk dalam subjek. Tapi we akan berubah menjadi they jika speaker tidak termasuk dalam subjek. Contohnya di sini adalah Dayat, Robert, dan I said. Katakan apa? We are happy, seperti itu. Maka di sini main clause-nya ditulis saja di bawahnya. Dayat, Robert, dan I said that we, karena saya masuk ya. We are happy, seperti itu. Jadi tetap di sini. Karena saya masuk di sini. Speakernya termasuk di dalamnya, seperti itu. Tetapi kalau tidak, contohnya Dayat, Robert, and Desi said we are happy, seperti itu. Maka nanti berubah, ini main clause-nya ditulis, kemudian conjunction we nanti berubah menjadi they. Karena apa? Speakernya tidak masuk dalam we tadi. Jadi they are happy. Baik, sudah paham? Baik. Untuk yang selanjutnya, kita ada perubahan adverb di sini. Syaratnya sama dengan perubahan tenses-nya ya. Aturannya di sini yang direct speech kemudian menjadi indirect speech-nya. Untuk yang adverb no berubah menjadi then, kemudian yesterday berubah menjadi the day before, kemudian yang tomorrow menjadi the day after, kemudian 2 days ago menjadi 2 days before, kemudian 2 days later berubah menjadi 2 days after, last week berubah menjadi the week before,
kemudian next week berubah menjadi the week after, kemudian today berubah menjadi that day, kemudian last day, last Sunday berubah menjadi the day atau the Sunday before, seperti itu. Kemudian here menjadi there, kemudian dan selanjutnya atau contoh selanjutnya bisa teman-teman cari di referensi atau buku-buku yang tersebar di Gramedia ataupun yang lainnya. Tayyip. Contohnya di sini adalah tenang, told me. Tenang, told me, tenang siapa nggak ngerti ya. Tenang, told me, I am studying now. Sok belagu ini anak ini. Oke. Tenang, told me, I am studying now. Maaf, tenang ya. Jadi di sini ada tenang, told me, I am studying now. Maka indirectnya di sini menjadi tenang, told me, seperti biasa kita tulis yang main clause-nya, kemudian conjunction-nya that, kemudian he was studying now, seperti itu. Oke. Studying now sama ya. Toyib. Kemudian di sini Didi said to Hari, I will kill you tomorrow. Toyib. Tomorrow di sini nanti berubahnya. Toyib. Langkahnya yang main clause kita tulis sama di sini. Didi said to Hari, kemudian that atau conjunction-nya he, maksudnya Didi would kill him the day after. Toyib. Bahasan kita di sini, fokus kita tomorrow menjadi the day after. Toyib. Selanjutnya Cornell has said Kotim was cute last year. Di sini fokus kita adalah last year. Oke. Last year, kemudian di sini nanti berubah menjadi Cornell has said that Kotim was cute last year. Oke. Di sini tetap. Oke. Sebabnya tetap kenapa? Karena di sini bukan simple past. Seperti itu ya. Toyib. Kalau sudah ngerti semuanya, oke. Kita lanjutkan yang imperatif di sini. Imperatif ataupun perintah ya. Untuk yang positif, teman-teman sudah ngerti kalimat positif itu bentuknya verb 1 diikuti dengan tanda perintah. Kemudian yang negatif nanti berarti don't verb 1, seperti itu. Untuk yang imperatif ini, conjunction-nya nanti tidak ada. Kemudian perubahan tensesnya juga tidak ada. Dia cuma berubah pronoun-nya, berubah adverb, berubah bentuk, dan IV-nya nanti dikhususkan say sama tell, seperti itu. Oke. Dan nanti IS-nya, indirect speech-nya nanti akan dirubah dengan seperti ini. Ask, kemudian beg, kemudian implore, kemudian advice, kemudian order, kemudian command, kemudian request, kemudian forbid, seperti itu. Oke. Baik. Jadi nanti di sini apa itu namanya? Jika direct ini nanti say, tell, ini nanti yang untuk IS-nya dirubah dengan seperti ini, ask, seperti dan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah paham, kita masuk lagi ke yang imperatif positif. Yang imperatif positif nanti strukturnya adalah subjek, kemudian diikuti IV-nya, kemudian diikuti verb 1, diikuti dengan tanda seru. Kemudian yang untuk indirect speech-nya nanti subjek,
kemudian IV-nya. Nah, di sini berubah dari verb 1 berubah menjadi to infinitive. Seperti itu. Contohnya kita akan masuk nanti lebih jelasnya. Kemudian di sini untuk yang imperatif negatif, subjek IV kemudian don't verb 1 nanti akan berubah not to infinitive di sini. Atau subjek verb kemudian to infinitive, seperti itu ya. Contohnya yang di sini, Robert said to Daisy love me, ini berupa imperatif yang positif, maka nanti ditulis main clause-nya di sini. Robert said to Daisy, conjunction-nya tadi disebutkan tidak ada conjunction, kemudian diikuti dengan to infinitive yang di sini. Yep. Jadi to love siapa? Karena Robert, maka pronounnya berubah menjadi him. Him maksudnya Robert, seperti itu. Contohnya di sini, Dino said to Fahmi, open your book, seperti itu. Ini juga positif. Maka nanti main clause-nya ditulis, conjunction-nya nggak ada, ditambahkan dengan apa? To infinitive, polanya sama di atasnya. Kemudian ini objeknya. Objeknya di sini your book, sini pronounnya adalah his, seperti itu ya. Atau possessifnya menjadi his, seperti itu. Kemudian Dima asks, don't leave me, menjadi main clause-nya kita tulis. Untuk pola yang negatif di not kemudian diikuti dengan to infinitive. Conjunction-nya tidak ada, baru diikuti not dan to infinitive. To infinitive-nya dari live, to live. Seperti itu ya, to live, him, me-nya berubah menjadi seperti ini. Baik. Kemudian kita masuk pada question. Question di sini bisa yes no question ataupun nanti information question. Untuk yang yes no question, conjunction-nya nanti if atau whether or not, seperti itu. Nanti bermakna semuanya apakah, seperti itu ya. Sedangkan untuk information question maksudnya, conjunction-nya ini adalah WH question-nya sendiri, WH question-nya sendiri ya. Perubahan sama saja, tenses kemudian pronoun, ini perubahan sama dengan yang di statement. Ya, tenses, pronoun, dan adverb-nya sama. Nih. Kemudian bentuknya dari direct speech menjadi indirect, menjadi nanti statement, seperti itu. Jadi yang direct speech-nya awalnya itu question yang berupa yes no question atau information question. Nanti directnya berubah menjadi statement, seperti itu. Kemudian IV-nya dari yang direct speech-nya say atau tell, dan tell di sini dirubah dengan ask yang bermakna bertanya atau bisa diikuti dengan objek, bisa tidak. Kemudian want to know yang berarti ingin tahu, kemudian inquire bertanya, kemudian wonder ingin tahu juga. Yang ini catatan yang ini tidak boleh diikuti dengan objek, seperti itu. Contohnya di sini adalah Robert said to Daisy, do you love me? Kemudian di sini adalah question ya. Maka is-nya nanti kita tulis main clause-nya dulu. Conjunction-nya dirubah menjadi if, apakah bermakna if you love me. Jadi if you love me yang awalnya question menjadi statement di sini. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada seperti biasa, di sini berubah lagi ya. Maaf, di sini adalah him untuk menunjukkan
apa ini tadi, ke Robert tadi. Kemudian karena di sini side, maka berubah juga ini tensesnya menjadi loved. Baik, seperti itu. Ada lagi, U-nya berubah ke desi, berarti C, seperti itu ya. Baik. If ini menunjukkan dia conjunction yes no question, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Benny asks, pertanyaannya adalah where is my wife, seperti itu. Where is my wife? Di sini menjadi Benny asks, main clause-nya kita tulis, conjunction-nya adalah WH question-nya sendiri, where my wife is, seperti itu. Karena di sini simple past, maka tentunya di sini my-nya ini pronounnya berubah his karena punyanya Benny. Is ini berubah menjadi was, seperti itu ya. Ini sebagai conjunction-nya. Tapi yang selanjutnya adalah Tenang told me why you marry Nurul tomorrow. Jadi menjadi Tenang ask me. Oke. Told dirubah lagi menjadi ask me why. Why ini sebagai conjunction-nya berupa, ini conjunction yang berupa WH question-nya. You berubah menjadi I karena me tadi ya. Kemudian will-nya karena ini pas, perubahnya dari sini pronoun-nya. Kemudian juga tenses-nya will menjadi would, berubah mundur satu lagi would. Marry-nya tetap karena dari future ke past future. Nurulnya tetap, tomorrow berubah menjadi the day after, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya nanti kesimpulan perubahan yang untuk statement yang berubah adalah tenses, pronoun, dan adverb. Kemudian yang imperatif adalah pronoun, adverb, dan bentuk serta IV-nya. Kemudian yang question nanti berubah adalah pronounnya, kemudian adverb, bentuk, kemudian IV-nya, kemudian tensesnya, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat materi kita untuk kali ini. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, tentunya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.